Shalom, selamat malam seluruh jemaat Surya Buana. Kembali hari ini kita dipersekutukan dalam kebaktian rumah tangga kita, masing-masing di tengah-tengah keluarga. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita datang kepadanya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk satu hari ini, untuk setiap momen yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap berkat penyertaan, untuk kesehatan, untuk setiap aktivitas yang boleh kami kerjakan. Dan malam hari ini Engkau memberi kami waktu untuk duduk bersama di tengah-tengah keluarga. Kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus Tuhan menaungi kami, sehingga kebenaran firman-Mu ini benar-benar menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalankan setiap keseharian kami. Kami berdoa biarlah Roh Kudus Tuhan menaungi kami, tiap-tiap kami mulai dari anak-anak kami, sehingga kami semua Tuhan dapat Engkau kuatkan dan terus bertumbuh akan kebenaran firman Tuhan, kendati pun dalam situasi terburuk dan terberat dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami berdoa Engkau memberkati ruangan di mana kami hendak beribadah. Engkau memberkati hati, pikiran kami, tubuh, jiwa, dan roh kami sejenak. Biarlah kami boleh Engkau penuhi akan kebenaran firman-Mu, dan dengan kebenaran firman-Mu lah itu kami boleh menerima kekuatan untuk menjalankan kehidupan kami. Mari Roh Kudus Tuhan berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk menjadi pribadi yang tidak hanya mendengar untuk melupakan, tetapi ketika kebenaran firman ini menguatkan kami setia dalam memperjuangkan dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kebenaran firman Tuhan hari ini kita akan renungkan bersama-sama terambil dari salah satu bacaan Alkitab kita dalam Puji dan Janji, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Demikian. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dan di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dalam membangun dirinya di dalam kasih. Demikian pembacaan kita yang berbahagia adalah setiap kita yang diberi kesempatan untuk terus dikuatkan oleh kebenaran firman, tetapi juga kita setia melakukan kebenaran firman dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, jemaat sekalian, renungan kita pada kebaktian rumah tangga ini saya beri judul Menjadi Pribadi yang Dewasa di dalam Kristus. Jemaat sekalian, kalau kita berbicara tentang hal dewasa, mungkin ada banyak orang berpendapat bahwa menjadi pribadi yang dewasa itu adalah
proses yang alami dalam kehidupan setiap manusia. Jadi semakin bertambahnya usia, semakin matanglah kedewasaan. Dan semakin banyak orang, ada banyak orang yang berkata bahwa dewasa itu adalah sebuah proses yang pasti dialami secara alami ya oleh manusia. Jadi ada yang berkata bahwa dewasa itu adalah sesuatu kepastian. Jadi orang pasti ada dalam masa dewasa gitu ya. Jadi kebanyakan orang berpikir bahwa karena semua orang akan bekerja, mereka menikah, mereka memiliki usia yang bertambah, mereka berpikir bahwa berarti itu sudah menjadi dewasa. Karena apa? Karena orang yang bekerja akan bertanggung jawab atas pekerjaannya, bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan sanggup mengambil keputusan. Orang yang usianya sudah banyak dipercaya sudah dewasa karena pasti sudah dapat dan sanggup mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang benar dan tidak benar dalam kehidupannya. Lalu mungkin menjadi pertanyaan bagi kita sekalian di benak kita, apakah benar hal dewasa itu adalah sesuatu yang otomatis terjadi dalam hidup kita? Apakah boleh disimpulkan bahwa orang yang sudah bekerja, orang yang sudah menikah berarti mempunyai kedewasaan yang matang? Ataukah orang yang memiliki status atau umur yang sudah banyak begitu ya, itu dapat dipakai sebagai ukuran kedewasaan? Bapak Ibu jemaat sekalian, secara umum dewasa itu memang diartikan sebagai sebuah tanda ya, tanda bahwa telah mencapainya kematangan gitu ya. Kematangan jasmani, yaitu kematangan jasmani itu terdiri dari mereka yang sudah sampai pada umur tertentu begitu ya, jasmani, atau juga telah mencapai kematangan kelamin. Nah, ini Kamus Bahasa Indonesia yang mendefinisikan. Juga mereka yang telah mencapai kematangan pikiran dan juga kematangan pandangan. Yang dimaksud dengan matang di sini ialah memiliki pengertian mengenai hal-hal yang benar dan salah, juga dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pikiran dan pandangannya tersebut. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, namun mari kita melihat apakah yang Alkitab katakan tentang kedewasaan. Kapan dan bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang dewasa? Bacaan kita pada malam hari ini dalam KRT kita, dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus ini merupakan sebagian saja dari perikop yang diberi judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Nah, bagian awal dari judul ini mengisahkan untuk menjadi pribadi yang dewasa, untuk menjadi pribadi yang matang dalam hal kehidupan, ya dikatakan dalam hal kehidupan itu tidak lepas dari kesediaan jemaat Efesus, dan juga disampaikan untuk kita sekalian gitu ya. Kematangan, kesediaan ya jemaat Efesus untuk merespon kehidupan bersama dengan sesamanya, dengan yang lain, yaitu terutama dalam persekutuan. Dan ini diingatkan bahwa mereka harus merespon kehidupan dengan sesamanya di dalam persekutuan, terutama dengan kehidupan yang rendah hati gitu ya, lemah lembut, sabar, dan menyatakan kasih dengan saling membantu. Itu di ayat yang kedua. Dan itu dimulai dengan kehidupan dimulai dari kehidupan di antara sesama kita, sesama jemaat di Efesus yang percaya kepada Yesus Kristus ya. Jemaat yang hidup dalam persekutuan ya, diberi karunia-karunia oleh Allah yang berbeda-beda. Itu kita lihat di ayat yang ke-7. Dan diingatkan bahwa ada Yesus Kristus yang telah menyatukan mereka
dari kehidupan mereka bersama tersebut dengan karunia-karunia yang berbeda-beda itu, Kristus menyatukan mereka untuk memampukan mereka hidup menghadapi pergumulan. Jadi menghadapi pergumulan yang terjadi saat itu dalam kehidupan jemaat di Efesus ya, kalau kita lihat ada begitu banyak yang mengganggu mereka, yang menyesatkan mereka, ajaran-ajaran yang keluar dari ajaran Yesus Kristus. Nah, di sanalah Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa mereka telah disatukan oleh Yesus Kristus untuk dimampukan menghadapi kehidupan yang penuh dengan pergumulan, untuk dapat melayani dalam berbagai aspek dan saling melengkapi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam tulisan ini, dalam perikop ini, Paulus menyadari bahwa dalam kehidupan bersama ada begitu banyak hal yang dapat memicu konflik ya. Ada begitu banyak hal yang dapat terjadi, yang dapat memunculkan gesekan-gesekan, persinggungan-persinggungan satu dengan yang lainnya. Nah, namun di sanalah ya, Paulus menegaskan di sanalah kita yang percaya kepada Yesus Kristus, jemaat itu diproses menjadi pribadi yang dewasa ya. Jemaat belajar untuk hidup tidak egois dengan dirinya sendiri. Jemaat diajar untuk belajar menjadi pribadi yang rendah hati dan belajar untuk menempatkan diri bagi orang lain untuk pertumbuhan bersama. Nah, kalau kata Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life itu dikatakan, dalam persekutuanlah otot-otot rohani kita itu dilatih. Karena apa? Karena dalam persekutuan mungkin kita bersinggungan dengan seseorang yang menyebabkan kita luka, yang menyebabkan kita sakit hati. Tetapi karena ada Kristus yang ada di tengah-tengah kita, kita mencoba untuk keluar. Kita mencoba untuk belajar tetap dapat hidup dalam persekutuan. Ada begitu banyak persinggungan, ketidakcocokan mungkin. Tetapi Yesus Kristus menjadi pengikat, menjadi pribadi yang harus kita utamakan. Kalau di sini di ayat yang ke-15 dikatakan Kristus yang adalah kepala yang menggerakkan seluruh kehidupan kita. Nah, dikatakan dalam Purpose Driven Life bahwa singgungan-singgungan ketika kita ada dalam persekutuan, ketika kita ada bersama-sama dengan sesama kita, ya walaupun mungkin tidak selalu ada di persekutuan pelayanan, mungkin di luar, itu melatih otot-otot rohani kita. Kita diajar untuk sabar, kita diajar untuk rendah hati, introspeksi diri, sehingga semua pelayanan dapat berjalan dengan baik. Kita menentukan di mana kita berada untuk melayani. Nah, oleh sebab itulah Paulus menegaskan untuk memelihara kesatuan roh, gitu ya. Di awal dikatakan memelihara kesatuan roh kita yang mengikat kita, gitu ya. Kalau di awal-awal bacaan dan berusahalah memelihara, ayat 3, kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu dipanggil. Nah, diikat. Dikatakan kita diikat, mengupayakan memelihara kesatuan roh. Sehingga dari kehidupan bersama tersebut, pengenalan kita akan Tuhan dan juga Tuhan yang kita imani akan menolong kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak diombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran dan penyesatan. Itu di ayat 14. Nah, kita belajar untuk memfokuskan diri kepada Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, saat itulah kita tengah diproses menjadi pribadi yang dewasa. Dari proses kita bersama-sama dengan sesama kita, dari proses kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita di tengah-tengah pelayanan, itu akan mendewasakan kita. Dan itulah yang akan kita bawa dalam kehidupan kita keluar nanti, bersama dengan masyarakat, bersama dengan persekutuan-persekutuan lain. Jadi ketika terjadi gesekan, ketika terjadi
sesuatu yang tidak mengenakkan. Kita sudah dilatih dalam kehidupan kita, persekutuan kita bersama. Kita sudah dilatih dan kita diingatkan, ya. Yesus Kristus itu sudah menjadi pola dalam hidup kita, dan itu ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang di luar, ketika orang di luar juga mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan, kita sudah dilatih dalam persekutuan, otot-otot rohani kita, sehingga itu tidak mengganggu kehidupan kita. Kita tidak akan diombang-ambingkan oleh apapun ajaran-ajaran, ajakan-ajakan yang menyesatkan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Kristus, dari kebenaran firman di atas, rupanya kedewasaan rohani tidak bergantung pada usia seseorang. Dan kedewasaan rohani bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kuncinya menjadi dewasa ialah kita mau terus dibentuk dan bertumbuh. Bagaimana itu kita terus mau dibentuk dan bertumbuh? Tidak jera, gitu ya. Kalau terjadi gesekan, kita ngambul kalau bahasa Balinya, tidak mau melayani dan lain sebagainya. Tetapi kita diajak untuk menjadi pribadi yang mau terus dibentuk dan bertumbuh. Karena apa? Di sanalah otot-otot rohani kita itu dilatih, ya. Kita dilatih, kita tahu bagaimana sebenarnya kita akhirnya, diri kita, perasaan kita, hati kita, kemampuan kita, bagaimana kita merespon orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, seiring berjalannya waktu, Tuhan akan membawa kita kepada proses-proses yang akan mendewasakan kita. Dan itu tidak pernah lepas dari persinggungan-persinggungan kita, hubungan-hubungan kita dengan sesama, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, respon kita terhadap proses-proses itu akan menentukan apakah kita akan menjadi pribadi yang dewasa atau tetap menjadi pribadi seperti anak kecil, ya, lekas marah, lekas ngambul, lekas patah semangat, lekas mutung, gitu ya. Itu sama semuanya, lekas mutung. Nah, kedewasaan adalah buah dari setiap keputusan yang benar, ya. Jadi orang dewasa itu dia dapat memikirkan bukan hanya saat ini dengan emosinya, tetapi keputusan yang benar, yang difikirkan, yang dipilihnya melihat situasi yang lebih luas, ya. Keputusan yang benar yang kita ambil, keputusan yang memegang dan menaati firman lebih dari pertimbangan dan keinginan pribadi kita, keputusan untuk menempatkan Kristus sebagai kepala. Makanya seringkali kita diingatkan, kalau bukan karena Tuhan Yesus, saya mungkin sudah sangat marah, begitu ya. Kalau bukan karena Tuhan Yesus yang mengingatkan saya hidup di dalam Dia, mungkin saya sudah sangat sakit hati. Nah, itu pribadi yang dewasa. Dan kita tidak bisa keluar dari pembentukan itu. Dan pembentukan itu selalu menempatkan kita ada bersama-sama dengan sesama kita, dengan karunia-karunia-Nya yang berbeda-beda. Nah, Bapak, Ibu, seorang yang dewasa di dalam Kristus bukan sekedar memiliki pengertian mengenai hal yang baik dan buruk, namun juga berani mengambil keputusan untuk melakukan hal yang baik dan benar dalam kondisi apapun. Baik, benar, seturut dengan firman dalam kondisi apapun. Dewasa dalam segala hal, tahu dan taat pada kehendaknya, tanpa harus diawasi, ya. Pertumbuhan rohani hanya bisa dicapai dengan ketaatan. Jadi orang yang dewasa, ya, kalau ada hukum tidak mencuri, bukan hanya ketika ada orang yang melihat dia tidak mencuri, tetapi tidak ada yang mengawasi pun dia tidak mencuri, ya, gitu ya. Ketika tidak ada orang yang tahu, ya, kita berbuat yang tidak baik kepada orang lain, ya, kita tidak melakukannya. Kalau, ya, kita taat karena takut orang lain mengetahui kita, itu bukanlah kedewasaan. Jadi kedewasaan, hal ketaatan yang kita lakukan, melakukan yang benar, melakukan yang baik, itu ada ataupun tidak ada yang tahu, gitu ya, tanpa harus diawasi, ya, karena Yesus Kristus itu sudah menjadi patokan kita, kepala kita yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, kembali ke dalam kehidupan kita saat ini,
Saat ini kedewasaan kita teruji di tengah situasi yang tidak menentu ini. Ya. Karunia Tuhan ada menaungi kita. Ya. Kita diberikan dunia yang berbeda-berbeda, itu ada menaungi kita. Dan rohnya pun ada menyertai kita. Di sekitar kita ada banyak sesama kita yang melaluinya kita bisa semakin didewasakan. Pertanyaan bagi kita sekalian adalah, siapkah kita didewasakan oleh Allah melalui orang-orang yang ada di sekitar kita? Siapkah kita didewasakan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita? Siapkah kita menjadi pribadi yang dewasa untuk merespon situasi yang terjadi di sekitar kita? Mungkin saat ini ada banyak orang yang stres, mungkin saat ini ada banyak orang yang suka marah-marah gak jelas gitu ya, karena situasi COVID. Ya Bapak Ibu, situasi COVID ini membuat ada semakin banyak orang yang terombang-ambing ya. Yang terombang-ambing, yang tidak kuat. Beberapa hari yang lalu saya mendampingi seorang teman yang syok berat karena saat pulang dari dinas ya, dia adalah seorang karyawan di suatu rumah sakit ya, dan dia pulang ke rumah jam 7:30 pagi, dan dia sungguh terkejut ketika rumah tidak dikunci ya. Rumah tidak dikunci, sudah begitu tidak ada suara-suara. Jadi teman saya ini kebetulan adalah pasangan suami istri yang memang sudah ya 3 tahunan menikah. Jadi mereka belum dikaruniai anak-anak di tengah keluarga mereka. Jadi ketika dia pulang, rumah sepi tetapi tidak terkunci, kecurigaan muncul. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Di depan kamar mandinya, suaminya gantung diri. Suaminya sudah lemas, gantung diri dengan tali rapia yang terikat di lehernya, dan dia sudah tergantung dengan bersimpuh, dan dia histeris, sangat terpukul dan tidak menyangka situasi itu terjadi. Nah, saya bertanya kepada teman saya ini, apa ada masalah? Dia berkata, kami tidak pernah punya masalah, tapi memang 10 hari sebelum kematiannya, suaminya ini menderita sakit radang telinga dan juga demam, dan setiap malam tidak bisa tidur. 4 hari belakangan tidak bisa tidur setiap malam, dari jam 10 tidak bisa tidur terus sampai akhir peristiwa itu terjadi. Tetapi suaminya tidak pernah bercerita apapun kepada istrinya. Nah Bapak Ibu, ada banyak situasi yang seperti ini yang menuntut kedewasaan kita ya. Dan kita bersyukur kita punya persekutuan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga. Di sana otot-otot kerohanian kita dilatih, sehingga ketika berhadapan dengan kehidupan di dunia ini, kehidupan yang sulit ini, karunia Allah dan Roh Allah menuntun kita untuk tidak melakukan hal yang di luar dari hal yang baik dan benar menurut firman Tuhan, di luar hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Bapak Ibu, pertanyaan bagi kita sekalian adalah, siapkah kita didewasakan oleh Allah melalui orang-orang yang ada di sekitar kita? Siapkah kita menjadi pribadi yang mengesampingkan kehidupan pribadi kita untuk bertumbuh bersama? Siapkah kita untuk terus otot-otot kita dilatih? Karena dengan itu kita dapat menjadi pribadi yang dewasa dalam iman. Dan ketika kita dewasa di dalam iman, iman itu akan menggerakkan kita untuk menjadi pribadi yang dewasa dalam setiap penerapan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Amin.